Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rahma Widyastuti dari kelas 11 TJAT 1 dan dari jurusan DTP NSA atau Network System Administrator. Hari ini saya akan menjelaskan daftar perintah Linux Debian 12. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dasar file sistem dan navigasi. Perintah pertama yaitu ls spasi strip lah spasi slash var slash log. Sebelum kita enter, jadi di dalam perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan semua file dan folder di dalam direktorinya, termasuk file tersembunyinya. Opsi L itu menampilkan dalam format panjang, dan A itu menampilkan file tersembunyi, dan H itu membuat ukuran file jadi mudah terbaca. Selanjutnya yaitu kita enter. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lanjut komen berikutnya, yaitu cd slice etc slice pac 2. Ini tuh untuk berpindah di direktori kerja di terminal Linux. Setelah menjalankan perintah ini, kita akan berada di folder slash etc slash apache 2. Kita enter. Kita lanjutkan, yaitu ada yang namanya perintah pwd. Jadi pwd ini itu kayak lokasi pad tempat kita sedang bekerja di terminal. Dan biasanya digunakan untuk memastikan posisi direktori kita saat ini. Kita enter. Lanjut, yaitu perintah mk dir spasi strip p spasi slash home slash user slash project. Ini tuh mkdir itu kayak membuat direktori, yang dimana opsi P itu sangat penting karena memungkinkan pembuatan struktur folder itu bertingkat sekaligus. Kita enter. Lanjut yaitu rm spasi strip rf spasi slash home slash user slash project. RM itu kan remove ya. Remove itu seperti menghapus folder dan seluruh isinya tanpa konfirmasi. Nah, ini kita perlu hati-hati karena tidak bisa untuk dibatalkan. Jadi kita enter. Lanjut, ada yang namanya perintah melihat dan memproses isi file. Yang pertama, yaitu ada perintah cat spasi slash etc slash hostname. Ini tuh kayak perintah membaca isi file sederhana untuk
melihat file isi konfigurasi yang pendek. Jadi kita enter, lanjut, ada yang namanya less spasi var, spasi log slash syslog. Ini digunakan untuk menampilkan isi file yang lebih panjang dengan tampilan halaman. Tekan spasi dan lanjut untuk key keluar. Jadi kita enter. Nah, kita lanjut. Ada yang namanya grep spasi strip rn. Oke, lanjut ya. Ada namanya grep strip rr i, terus tanda petik error, tanda petik spasi var, spasi sorry strip slab log slash log atau log. Kita sebelum kita enter, jadi grep ini untuk mencari pola teks yang dimana di dalam file opsi R itu kayak mencari subfoldernya, kemudian N itu menampilkan nomor baris, dan I itu mengabaikan huruf besar kecil. Oke, kita enter, kita lanjut. Ada yang namanya izin dan kepemilikan. Nah, di dalam izin dan kepemilikan ini ada perintah namanya chmod spasi 755 script. Oh, bentar, ada kesalahan. Titik sh. Nah, perintah ini tuh untuk mengubah izin akses file untuk angka 755 itu kayak bisa membaca, menulis, menjalankan file karena itu kayak ownernya. Sedangkan yang lainnya tuh hanya membaca dan menjalankan. Kita enter, lanjut, yaitu ada perintah sudo out user group. Ini pakai titik dua group file di sorry file titik txt. Sebelum kita enter, jadi itu tuh dipakai untuk menggantikan kepemilikan yang dimana dalam grup suatu file biasanya memerlukan hak akses sudo lah ya. Kita enter, kita lanjut. Ada yang namanya manajemen penggunaan group.
Jadi di dalam perintah ini ada namanya sudo add user new dev. Nah, nah, di dalam ini tuh kayak add user itu mengadu kita untuk mengisi detail dari pengguna baru seperti password, nama lengkap, alamat, nomor HP, dan lain sebagainya. Kita enter. Kita lanjutkan. Ada namanya sudo user mode spasi strip a g sudo new dev. Ini tuh kayak menambahkan user ke grup sudo. User tersebut itu kayak mengizinkan kita untuk menjalankan perintah sebagai administrator. Kita enter, lanjut. Eh, ada yang namanya proses dan layanan. Dan di dalam proses dan layanan ini ada perintah ps ax spasi akai garis tegak grep ndinx. Ini tuh digunakan untuk menampilkan daftar semua proses aktif dengan menambahkan grep ndinx. Kita dapat mencari kayak proses tertentu ya. Kita enter. Lanjut, ada yang namanya sudo system ctlr restart apache 2. Bentar. Nah, ini tuh kayak apa ya? Mengontrol layanan di mana sistem Debian itu berbasis sistem ya. Restart itu kayak berguna untuk menerapkan perubahan konfigurasi. Jadi kita enter. Lanjut, ada yang namanya tuh sudo. Nah, di jurnal CTLN itu kayak membaca log layanan sistem. Opsi F itu kayak membuat log terus diperbarui kayak secara langsung di terminal. Kita enter. Nah, lanjut. Ada namanya jaringan. Dan di dalam jaringan ini ada IP, eh, address, show. Atau kalau bisa tuh kayak IPA gitu. Sebelum kita enter, jadi di dalam IP show ini tuh kayak melihat konfigurasi jaringan, termasuk IP, MAC, address, dan status interface. Jadi kita enter. Nah ini hasilnya ya teman-teman. Kita lanjut pin 88. Jadi pin 88 ini tuh kayak pin Google yang dimana digunakan untuk menguji konektivitas antara komputer lokal dan alamat tujuan. Jika ada balasan berarti berjalan dengan baik. Kita enter. Hmm, ini ada hasilnya. Jadi cara memverifikasi itu kayak CTRL-C ini. Dan kita lanjut. Ada namanya perintah SSH
user menggunakan 168.1 kita enter. Sebelum kita enter, jadi ini tuh kayak login ke komputer lain secara aman melalui jaringan. Dan ini sering digunakan untuk admin server. Kita enter. Nah, lanjut. Ada perintah berikutnya, yaitu disk dan partisipasi. Dari dalam disk partisipasi ini ada namanya df strip h. Nah, ini tuh kayak menampilkan total kapasitas penggunaan dan sisa ruang pada sistem file sistem dengan format yang mudah dibaca. Kita enter. Kita lanjut. Ada namanya sudo mau slice dan slice sdb 6 sdb 1 slice mnt slash usb. Ini tuh digunakan untuk mengakses isi drive atau partisipasi tertentu. Biasanya itu kayak digunakan untuk memasang USB atau disk Ethernet. Jadi kita enter. Lanjut, ada yang namanya compress and backup. Di dalam compress, di sini ada yang namanya tar CZF backup, terus titik tar titik GZ slice home. Kita spasi slice user. Kita enter. Oh, sebelum kita enter, kayak ini tuh kayak menggabungkan banyaknya file dalam satu arsip. Berarti opsi CZF itu kayak create, compress, GZ, dan file output. Kita enter. Kita lanjut. Bentar, ini kayak ada kesannya tapi kita coba dulu. Kalau memang nggak bisa ya. Oh ya, ada kesalahan penulisan. Jadi itu hasilnya. Kita lanjut. Dan namanya sudo tar strip exclude sama dengan tanda petik, tanda petik yang kemudian ada bintang, terus titik TMP, tanda petik CSL,
slash root slash www strip backup titik tbc slash file slash www. Ini tuh kayak membuat cadangan situs web yang melewati file berakhiran tmp yang sebenarnya tidak diperlukan. Kita enter, lanjut. Nah, di sini kita berada di sistem info. Jadi di sistem info itu ada perintah namanya unan name read. Jadi ini tuh kayak perintah untuk mengetahui informasi sistem operasi dan kernel Linux yang akan kita gunakan. Kita enter, lanjut. Ada yang namanya host name JTF. Di dalam ini tuh kayak melihat dan mengubah nama host, perangkat, serta info versi Debian. Kita enter. Kita lanjut. Nah, di dalam berikutnya itu ada namanya schedule. Di dalam schedule ini tuh ada front tab, strip E. Jadi ini tuh kayak membuka editor cron. Kita enter. Nah, ini masalah. Tapi kita keluar dulu. Sebentar. Oke, lanjut. Ada kriteria 1, strip 1, strip L maksudnya. Kita, sebelum kita enter, ini tuh kayak menampilkan semua cron aktif. Nah, di sini kita enter. Lanjut, ada namanya sistem CTLR status cron. Nah, ini tuh kayak bentuk memastikan cron itu berjalan. Kita enter. Lanjut. Nah, ada bagian namanya anti-disk, yang dimana dia ada namanya history. Comment history. Nah, ini kayak daftar sebelumnya. Kita enter. Nah, mungkin banyak karena satu-satunya saya juga coba.
Kita lanjut. Ada namanya Yas, spasi, sama dengan tanda petik. Oh, sorry, kayaknya ada kesalahan. Sebentar. TL, LS. Kemudian, ini LH. Ini tuh kayak perdasan, Bu. Kayak cepet render. Lanjut. Ada namanya Bridge, Python, Python 3. Ini tuh kayak lokasi Xtabel yang dimana untuk melihat lokasi programnya. Enter. Lanjut. Ada namanya source si, kemudian s titik bs mbak sh rc. Ini tuh kayak memuat kamu konfigurasi terminal. Kita enter. Nah, jadi itulah isi perintah dari Linux Debian 12. Nah, kita lanjut ke bagian eh, latihan. Nah, kita lanjut. Jadi, di latihan ini ada yang mana kita tuh harus masuk ke var log. Jadi pertama ls strip lah slash var slash log. Kita enter. Terus cd slash var slash log sama dengan dua kali. Oh sorry, dan dua kali type and strip 20 syslog syslog dan dua kali enggak f syslog. Coba kita enter dulu. Nah, ini itu hasilnya novel directory. Karena kita belum mengisi kok. Lanjut. Jadi, kayak masuk ke folder log system, kayak lalu melihat 20 baris terakhir dari syslog. Setelah itu kayak kita bisa gunakan opsi ini untuk supaya setiap aktivitas baru bisa terlihat. Kita lanjut. Ada namanya perintah berikut grab strip rmi, ada petik list dan petik lagi slash etc slash bintang titik conf. Ini tuh kayak mencari file
konfigurasi di folder etc yang berisikan kata listen, kita enter. Jadi kayak biasanya tuh mengecek peraturan port pada server seperti Apache. Kita lanjut, ada namanya sudo apache update dan dua kali sudo apache upgrade strip y dan dua kali sudo apache install ht htop vpn dan dua kali HTOP. Nah, kita sebelum kita enter itu ini kayak agar sistem semua paket itu terbaru. Lalu untuk install HTOP itu kayak memantau aktivitas CPU, RAM, untuk tampilan interaktif. Kita enter. Nah, lanjut. Ada namanya sudo tar exclude bintang titik tmp ketik dza slash root slash www strip backup titik tgz slash var slash www. Jadi ini tuh kayak membuat backup dengan folder web utama, tapi kayak melewati file sementara supaya ukuran backup tidak terlalu besar. Kita enter. Ini sepertinya ada kesalahan, jadi kita ulang sebentar. Hmm. Nah, kurang lebih seperti kayak gitu ya, teman. Nanti akan saya coba ulang. Oke, di sini saya lanjut karena tadi ada kendala. Jadi, eh, untuk sudotar exclude ini ternyata kita perlu untuk menginstal. Jadi di sini sudah saya install. Kita lanjutkan aja sebentar untuk sudotarnya. Kita coba ya teman-teman. Coba kita untuk sudo
Reinstall dulu sepertinya. Kemudian usermu strip akhir sudo username. Kita coba. Memang ada kesalahan. Jadi kita lanjutkan aja ke coba kita ulang sih ya ke komen tadi. Apakah dia bisa atau tidak? Sama saja. Jadi tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Untuk ini tuh seperti folder web pertama gitu. Kita lanjut. Ada namanya sudo add user new dev. Add user new dev ini tuh kayak menambahkan user baru bernama new dev. Kita enter. Lanjut, ada sudo user mood strip. Oke, sudo new dev. Ini tuh kayak menambahkan new dev ke dalam grup sudo agar bisa menjalankan perintah administrator. Enter. Melanjutkan untuk eh, bagian SSHG. Di SSHG pertama, SSHG gen, strip T, RSA, strip B, 4096. Nah, ini kayak membuat pasangan kunci SSH privat, publik, kayak keamanannya lebih tinggi. Dan untuk bitnya itu 4096. Kita enter. Kita lanjutkan. Ada namanya SSH, strip copy, strip ID, user, remote, titik host. Nah, ini tuh kayak mengirimkan public key ke server tujuannya untuk supaya bisa login tanpa password. Enter. Nah, di sini eh, saya sudah mencoba beberapa komen. Kenapa dia error? Nah, di sini saya coba lagi. Ada yang namanya SSH, strip keygen, T, ED, 19, strip C, titik.com. Coba, coba kita ulangi.
perintah. Oh iya, sama aja sih. Kita yang lain sama juga. Hmm. Ternyata memang eh, masih ada yang belum kebaca. Jadi kita lanjut saja ke bagian cek status apa aja dan ikuti lognya. Pertama ada sistem, eh, sorry, sudo dosis ctl status apa aja dua. Kita enter. Jadi ini kayak mengambil status layanan apa aja dua aktif atau tidak. Lanjut, ada namanya sudo jurnal ctl strip u, enggak, strip u apa aja dua strip F. Kita enter. Nah, sebentar ini ada kesalahan. Nah, jadi untuk jurnal ini tuh kayak apa ya, menampilkan log apa aja secara real time. Kemudian untuk yang terakhir ini, kesimpulannya kayak kita memeriksa apakah apa jadwal itu berjalan dengan baik. Terus jika kita ingin memantau lognya secara langsung, gunakan perintah jurnal CTRL strip R. Jadi kita coba ini sebentar. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi begitulah hasil yang sudah saya lakukan selama mengikuti daftar perintah Linux Debian 12 dan juga latihannya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang belum mungkin belum saya tegaskan atau apapun itu. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.